Halo sobat lamun, balik lagi dengan gua Kusen tapi nggak biru. Oke sobat lamun, di sini siapa yang punya saudara tiri? Bagaimana jika kita ketemu saudara tiri kita ketika kita sudah dewasa dan bahkan jatuh cinta kepada saudara tiri kita sendiri? Pasti kita akan melakukan hal yang sama seperti Raga di film satu ini. Tanpa basa-basi kita langsung saja ke filmnya, gaskan. Turuti semua perintah papa, termaksud meneruskan bisnis ini. Tapi soal Meta, aku nggak akan nyerah. Film akan berfokus kepada seorang pria bernama Raga yang mempunyai sahabat yang bernama Kevin. Lu gak kasihan apa ngeliat temen lu single seumur hidup? Kemudian di sini juga kita diperlihatkan pada salah seorang perempuan populer yang bernama Ameta. Di sini Ameta tinggal di sebuah apartemen dan dijaga seorang pengawal bernama Beta. Jadi gue bakalan terus bikin masalah betuan lo ngadep gue. Dan film Scene Extends 2019 pun baru saja dimulai. Kemudian scene pun memperlihatkan sebuah pesta di mana Meta selalu diganggu oleh mantannya bernama Rio. Namun tak lama dari itu tiba-tiba Raga datang dan langsung memukul Rio hingga terjatuh. Dengan setelan cueknya, Raga pun langsung meninggalkan Ameta begitu saja dan memberikan sebuah jaket. Kemudian di pagi harinya Rio dengan tidak kapoknya selalu mengganggu Ameta hingga yang terjadi. Ini baru gila. Namun perbuatan Ameta dilihat oleh seorang guru yang langsung memanggilnya ke ruangannya. Singkat cerita, setelah Meta menghadap ruang guru, ia pun bertabrakan dengan Raga di sebuah lorong sekolah. Namun di sini terlihat sikap dingin Raga kepada Meta yang langsung meninggalkannya begitu saja. Pada sore harinya terlihat kekesalan di wajah Ameta dikarenakan sikap Raga yang begitu cuek kepada dirinya. Karena seharusnya yang Ameta pikirkan tidak ada lelaki yang dapat menolak dirinya. Namun hal itu pun tidak bertahan lama dikarenakan teman-temannya datang menghibur Ameta. Kemudian pada malam harinya ketika Ameta sedang berbelanja, ia tidak sengaja melihat keberadaan Raga di sana. Lalu kemudian Ameta pun memutuskan untuk mengikuti Raga. Awalnya nampak baik-baik saja, namun Raga menuju ke sebuah apartemen yang sudah terbengkalai. Tanpa rasa curiga, Ameta pun tetap mengikuti keberadaan Raga. Dan di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa Raga adalah seorang petarung bayaran. Yang pada saat itu Raga akan bertanding melawan seseorang. Dan pertarungan Raga pun akan segera dimulai. Di sini kita dapat melihat bahwa gaya bertarung Raga cukup bisa diandalkan. Jadi di sini lo belajar berantem. Setelah pertandingan, Meta pun menemui Raga di parkiran hingga yang terjadi. Mama, ini mau lo. Kemudian di sini Raga pun menanyakan apa maunya Meta dan kenapa ia mengikutinya. Lalu kemudian Meta pun menjawab hanya ingin diantarkan pulang oleh Raga. Dan mau tidak mau Raga pun mengikuti keinginan Meta. Ternyata di sini Raga mempunyai seorang adik perempuan, di mana hubungan antara keduanya pun sangat dekat. Namun di sini ketika ibu menanyakan perihal ayahnya, seketika itu pun ketidaksukaan di wajah Raga pun terlihat dikarenakan ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sekarang menyuruh Raga untuk memimpin perusahaannya. Kemudian di keesokan harinya Adit memberikan sebuah es stroberi kepada Meta. Untuk menjaga perasaan Adit, Meta pun menerima pemberian dari Adit tersebut. Lagi dan lagi di sekolah, Ameta pun berusaha untuk mendekati Raga. Bahkan Ameta pun yang duluan untuk mengajak Raga berkenalan. Gue Meta. Dan lo adalah pacar gue. Tak hanya cukup di situ, Ameta pun ternyata sudah menunggu Raga di parkiran. Melihat Ameta di parkiran, Raga pun memutuskan untuk ke perpustakaan terlebih dahulu. Namun di sini Ameta pun terus mengikuti Raga. Kemudian di keesokan harinya di kantin, Ameta pun melakukan sesuatu yang di luar nalar. Dan hal tersebut membuat Ameta pun berhasil dinotis oleh Raga. Dan di sini Ameta pun meminta Raga untuk menemaninya di hari weekend. Kemudian hari Sabtu pun tiba di mana Raga mengajak Ameta ke acara adiknya. Gila. Namun di sini terpancar ketidaksukaan Sonya kepada Ameta yang berada di sisi Raga.
Kemudian singkat cerita Raga pun kesal dengan ocehan Ameta kepada dirinya. Namun tiba-tiba Ameta pun terjatuh. Dan mau tidak mau Raga pun harus menggendong Ameta karena dilihat oleh banyak orang di sana. Setelah first date, Ameta pun bercerita kepada kedua temannya, di mana Ameta akan jalan lagi bersama Raga di keesokan harinya. Dan Ameta yang akan menentukan kemana dia akan pergi. Kemudian di keesokan harinya ternyata Ameta mengajak Raga ke acara photoshoot dirinya, di mana di sana terlihat Ameta yang sedang berantem dengan teman photoshootnya, dikarenakan teman photoshootnya berbicara perihal keluarganya. Terlihat kekesalan di wajah Ameta dan Ameta pun melakukan hal ini. Hari itu adalah hari yang paling bahagia buat Ameta, di mana sepertinya Ameta berhasil menaklukkan sikap dingin Raga kepada dirinya selama ini. Anjir. Udah bang adean lo sama Meta. Nampaknya lawan yang selanjutnya yang akan Raga hadapi ialah cukup berat, di mana ia akan dilatih oleh seniornya di sasana tinjunya. Dan sejak itu pun Raga berlatih cukup keras. Namun ketika Raga pulang ke rumah, ayahnya menegur karena Raga tetap saja ikutan tinju. Kemudian di keesokan harinya Raga pun menemani Ameta untuk merayakan ulang tahun ibunya, di mana ternyata Raga menuju ke sebuah pemakaman umum, namun ia diikuti oleh Beta, pengawal pribadi Ameta. Kenapa ngusir kami? Itu memang sudah menjadi bagian dari tugas kami. Meta aman dengan saya. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana kedekatan Ameta dengan almarhum ibunya. Kemudian setelah itu tak lupa Raga pun mengajak Ameta untuk mendoakan ibunya. Kemudian singkat cerita ketika sudah sampai di depan apartemennya Ameta, namun Ameta pun enggan turun dari mobilnya Raga dikarenakan Ameta masih ingin bersama Raga. Bahkan Ameta pun mengajak Raga untuk datang ke klub malam nanti. Namun nampaknya ternyata pada malam itu Raga ada urusan keluarga bersama keluarganya. Sementara di sisi lain Ameta yang sedang mabuk terus menunggu kehadiran Raga. Dan di sini kita dapat melihat kegilaan Ameta ketika sedang mabuk. Namun tak lama dari itu Pak Beta pun datang dan langsung membawa Ameta kabur dari klub tersebut. Kemudian sesampainya di parkiran ternyata Raga menyusul ke tempat tersebut. Hingga inilah yang terjadi. Gini, cara Anda jaga dia. Lalu kemudian Raga pun memutuskan untuk mengantar Ameta untuk pulang. Kemudian sesampainya di apartemen, Ameta pun mengakui seluruh perasaannya kepada Raga. Dan ia sangat menyayangi Raga. Kemudian Raga pun menyuruh Ameta untuk segera tidur. Kemudian di keesokan harinya Ameta pun dikagetkan dengan keberadaan Raga di rumahnya. Lalu Raga pun menyiapkan sebuah omelet untuk Ameta. Raga pun sambil menjahili Aneta dengan kata-kata yang Aneta lontarkan semalam. Dan hal tersebut membuat Aneta pun salting. Kemudian pada sore harinya Raga pun mulai bersiap untuk melakukan pertandingan tinjunya. Namun Raga melarang Aneta untuk memasuki area ring dan menyuruh Aneta untuk menonton di ruang ganti saja. Nampaknya ketika Raga bertanding, Ameta digoda oleh Satya di ruang ganti. Pada pertandingan itu pun Raga berhasil menaklukkan lawannya di ring. Lalu kemudian ia pun langsung bergegas ke ruang ganti dan menemui Ameta, di mana Ameta bercerita bahwa Satya menggoda dirinya. Dan hal itu pun membuat Raga emosi hingga yang terjadi. Lu ngapain deketin Meta? Dan di sini Raga pun menegaskan bahwa Satya bermasalah dengan dirinya, bukan dengan Ameta, dan jangan pernah membawa Ameta di dalam masalah dirinya dengan Satya. Mudah-mudahan pukulan lu sekuat bacot lo. Setelah itu pun Raga langsung mengantarkan Ameta untuk pulang. Dan di sana terlihat Mas Beta sudah menunggu kedatangan Ameta. Lalu kemudian Raga pun menegaskan bahwa ia tidak suka Ameta ikut ke dalam pertandingannya dikarenakan itu Satya dapat melakukan apa saja untuk dapat menang melawan Raga, dan itu semua dapat membahayakan keselamatan Ameta. Kemudian di keesokan harinya Septi mengajak taruhan Lula perihal hubungan Raga dengan Ameta. Sementara itu kehidupan Raga sekarang menjadi lebih berwarna, di mana
Sekarang ia ditemani oleh wanita yang sangat ia cintai, yaitu Ameta. Namun nampaknya pada saat itu Sonya menghubungi Ameta dan akan membicarakan sesuatu. Kemudian Ameta pun menemui Sonya, dan di sini Sonya jujur bahwa ia tidak suka dengan Ameta dan mengancam Ameta jika ia menyakiti abangnya. Sementara itu di sisi lain, Raga kena omel lagi oleh ayahnya dikarenakan ia masih saja ikut tinju. Setelah itu pun tak lupa Raga pun menyapa ibunya di kamarnya. Kemudian setelah itu Raga pun menemui kembali Ameta dan mengajaknya makan di pinggir jalan. Namun cuacanya sedang tidak baik-baik saja dan yang terjadi ternyata di sini Ameta sangat ketakutan dengan hujan dan guntur. Kemudian di sini Raga pun mencoba untuk menenangkan keadaan Ameta. Senyum. Dan kemudian di sini Ameta pun bercerita bahwa ia ingin memiliki sebuah keluarga yang utuh. Kemudian ketika Raga ingin pulang, ia pun tidak sengaja melihat Mas Beta dengan Om Randy sedang berbincang. Dan di keesokan harinya Raga pun langsung mendatangi Om Randy di kantornya dan menanyakan perihal keluarga Ameta yang sesungguhnya. Meta butuh keluarga, Om. Bukan duit. Namun di sini Om Randy malah menyuruh Raga untuk menanyakan hal tersebut kepada ayahnya sendiri. Sepulangnya di rumah, ia pun melihat beberapa foto dirinya dengan Ameta di meja kerja ayahnya. Kemudian tak lama dari itu ayahnya pun datang hingga Turuti semua perintah Papa, termaksud meneruskan bisnis ini. Tapi soal Meta, aku nggak akan nyerah. mendengar jawaban Raga seperti itu, ayahnya pun langsung memberikan Raga sebuah buku catatan. Apakah isi dari buku tersebut? Dan apakah ada hubungannya perihal keluarga Ameta? Kita lanjut dulu ya guys ya. Setelah membaca buku tersebut, Raga pun langsung bergegas menuju apartemen Ameta. Di mana keadaan Raga pun sangat seperti orang yang tidak percaya. Dan ia pun sangat syok setelah membaca buku pemberian ayahnya tersebut hingga ia melakukan Aku mau kita selesai, tak? entah apa yang ada di dalam pikiran Raga. Tiba-tiba ia memutuskan hubungannya dengan Ameta. Dan ia berbicara seolah-olah kemarin jadian dengan Ameta itu hanyalah memanfaatkan ketenaran Ameta di sekolah dan ia tidak benar-benar mencintai Ameta. Setelah berbicara seperti itu, Raga pun langsung meninggalkan Ameta. Sementara itu Ameta yang masih bertanya-tanya, ia pun langsung mengejar Raga. Kemudian di keesokan harinya, kabar putusnya hubungan Raga dan Ameta pun sudah tersebar di sekolah, di mana Rio memanfaatkan peluang tersebut untuk mengganggu Ameta. Ya kalau ceweknya jenis kayak gini, mau juga pasti lagi ada bagusannya, anjing lu. Dan perkelahian antara Adit dan Rio pun terjadi. Di sini Adit babak belur dibuatnya oleh Rio. Dan bukannya terima kasih, di sini Ameta malah menyalahkan Adit dikarenakan Adit selalu mengejar-ngejar dirinya. Hingga inilah yang terjadi. Cewek yang kayak gini yang harusnya lo lirik. Tak lama dari itu, Ameta pun dihubungi oleh Kevin bahwa Raga sedang gawat di ring. Dan tanpa basa-basi, Ameta pun langsung menuju arena pertandingan. Dan terlihat lemahnya kondisi Raga pada saat itu, yang dijadikan Satya sebagai sebuah momen untuk mengalahkan Raga di atas ring. Dan ya, untuk pertama kalinya Raga pun mengalami kekalahan. Kemudian singkat cerita, Raga pun tersadar di ruang ganti dan melihat keberadaan Ameta di sana. Sementara itu Satya ingin membawa Raga ke dalam ring lagi bagaimanapun caranya. Lalu kemudian sebangunnya Ameta, ia pun tidak melihat keberadaan Raga di sana. Dan ternyata pada saat itu Raga menghindari bertemu dengan Ameta. Bahkan di sekolah Ameta pun mencoba untuk mendapatkan penjelasan perihal hubungannya dengan Raga. Dan di mana pada saat itu Raga hanya bisa terdiam dan langsung pergi meninggalkan Ameta. Kemudian sesampainya di apartemen, Ameta pun dikagetkan dengan barang-barangnya yang sudah dibereskan. Di mana ternyata ayah Ameta ingin tinggal bersama Ameta. Kemudian Ameta pun dibawa oleh Mas Beta ke sebuah rumah yang cukup besar.
di mana di sana terdapat lukisan seorang ibu dan anak yang sedang berpelukan. Dan disinilah plot twist terjadi, di mana ayah dari Ameta ialah ayah Raga juga. Dan itu berarti Ameta adalah adik tiri dari Raga. Ameta yang masih tidak percaya dengan ini semua langsung dibawa oleh Sonya untuk melihat kamar barunya. Dan di sini Ameta menjelaskan bahwa ia tidak menyakiti hati dan perasaan Raga. Namun di sini Sonya tetap aja kesal dengan Ameta. Dan ketika sesi makan malam berlangsung, terlihat kecanggungan di antara Meta dan Raga. Kemudian setelah makan malam, tiba-tiba Ameta menemukan foto almarhum ibunya. Lalu kemudian Ameta pun dengan tidak sengaja memasuki ruang kerja milik ayahnya. Dan Ameta pun disambut hangat oleh ayahnya, di mana kemudian ayahnya pun langsung memberikan buku catatan milik ibunya kepada Ameta. Mungkin suatu hari mereka akan bertemu, ayah dan anak. Dan di sini terkuaklah sebuah fakta kembali, di mana ibunya Ameta ialah selingkuhan dari ayahnya Raga. Namun di sini ayahnya Raga sangat mencintai almarhumah ibunya Ameta. Kemudian di keesokan harinya, Pani pun mencoba untuk menenangkan Ameta karena masalahnya. Sementara itu di sisi lain ternyata Lula ditolak cintanya oleh Adit. Ketika Raga ingin pergi, ia pun ditahan oleh Ameta dan meminta penjelasan Raga mengenai ini semua. Kemudian di sini Raga pun mulai menceritakan perihal Ameta yang ia ketahui. Bukan sebagai kakak aku. Lalu di sini Raga pun mulai mencurahkan seluruh isi hatinya, di mana ia sangat benar-benar menyayangi Ameta. Kemudian di keesokan harinya Raga pun menanyakan perihal kondisi ibunya yang telah menerima Ameta. Kemudian di sini ibunya pun menjelaskan kepada Raga bahwa kita akan melakukan apa saja demi memperjuangkan cinta kita. Aku juga mencintai seseorang, Ma. Tetapi tidak bisa memiliki dia. Kemudian acara pengenalan Ameta dengan rekan bisnis ayahnya pun akan segera dilakukan. Di mana di sini Ameta pun kembali bertemu dengan seorang model yang songong itu. Kemudian tak lama dari itu Raga pun mulai mengajak Ameta untuk berbicara berdua. Di mana di sini Raga akan memperjuangkan cintanya kepada Ameta. Ada capek. Kemudian di sini temannya Ameta mulai mencoba untuk menggoda Raga. Dan di sisi lain Ameta mendapatkan pesan dari Lula bahwa ia diculik. Kemudian singkat cerita, ketika proses pengenalan Ameta berlangsung, tiba-tiba Ameta tidak ada di lokasi tersebut. Ditambah tiba-tiba Satya menelepon Raga. Dan Raga pun langsung menemui Satya dan langsung menghajar Satya. Namun ternyata Ameta tidak ke sana dan malah menemui Lula. Kemudian Ameta pun langsung mencoba untuk menyelamatkan Lula, namun semua itu hanya jebakan Lula saja dikarenakan ia benci kepada Ameta. Sementara itu Raga harus tertahan dan mau tidak mau harus menghadapi Satya. Setelah menghadapi Satya, Raga pun diberitahu oleh Kevin bahwa Ameta menuju ke sebuah gudang. Dan seketika itu pun Raga langsung menyusul keberadaan Ameta. Di sisi lain Ameta akan dibunuh oleh Lula dikarenakan ia sakit hati karena pria yang disukainya mencintai Ameta. Bahkan Lula pun memukul Rio yang bersengkongkol dengannya. Namun tak lama dari itu Raga pun sampai ke sana. Kemudian setelah melumpuhkan Raga, Lula pun langsung membawa pergi Ameta dari tempat tersebut. Dan alhamdulillahnya ternyata Raga masih sempat untuk bangun dan mengikuti Ameta beserta Lula. Dikarenakan kejahatannya sudah diketahui banyak orang, Lula pun dengan sengaja memacu kecepatan mobilnya. Lalu dengan sengaja Lula pun menabrakkan mobilnya tersebut hingga terjadilah kecelakaan. Kemudian singkat cerita keadaan Ameta pun cukup parah. Lalu ibunya pun mengajak Raga untuk berbincang perihal perasaannya dengan Ameta. Namun sekembalinya ibu dan Raga ke ruangan Ameta, kondisi Ameta pun memburuk.
Dan seketika itu pun Raga melampiaskan kekesalannya kepada Samsak. Namun tanpa diduga ternyata Mas Beta menghampiri Raga dan mengungkapkan sebuah fakta di mana adik tiri yang sebenarnya itu setelah meninggal dunia, dan Ameta ialah anak yang ditemukan oleh ibunya ketika ia masih bayi. Kemudian seketika itu pun Raga langsung berlari menuju rumah sakit untuk menyampaikan pesannya tersebut. Kemudian ketika Raga menemui Ameta, kondisi Ameta tiba-tiba memburuk. Sehingga dokter pun langsung melakukan pertolongan pertama kepada Ameta. Kemudian Shin pun memperlihatkan alam bawah sadar dari Ameta yang menemui ibunya. Dan film pun ditutup dengan meninggalnya Ameta pada saat itu. Oke Sobat Lamun, bagaimana filmnya? Sangat menyedihkan sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan pernah mencintai saudara sendiri ya Sobat Lamun. Baik itu tiri ataupun saudara kandung sendiri. Oke baiklah Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.